Salam sehat tanpa korupsi. Saya Dr. Indi Indrawati, Kepala Puskesmas Bubaan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Puskesmas Bubaan adalah salah satu puskesmas terpencil di Kabupaten Pacitan dengan luas wilayah 42 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 27.000 jiwa. Puskesmas Bubaan terdiri dari 5 desa dan 29 dusun. Meskipun dengan status terpencil, tapi tidak menyurutkan langkah kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini kami buktikan dengan predikat Puskesmas terakreditasi utama di tahun 2017 dan kemudian di tahun 2018 kami mendapatkan predikat Puskesmas Percontohan oleh Kementerian Kesehatan. Puskesmas Bubaan adalah salah satu puskesmas dari 24 puskesmas di Kabupaten Pacitan yang sedang berupaya untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sesuai dengan visi misi tata nilai dan budaya mutu Puskesmas Bubaan. Upaya yang kami lakukan dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi adalah sebagai berikut. Pertama, kami melakukan perubahan pada area manajemen. Upaya yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas dan penandatanganan komitmen pada seluruh karyawan serta penandatanganan fakta integritas. Kami juga melakukan pengukuhan agen perubahan yang bertugas mendorong secara internal kepada seluruh karyawan puskesmas agar terlibat pada komitmen pembangunan zona integritas. Penguatan internal dan evaluasi zona integritas kami tuangkan di dalam audit internal yang ditindaklanjuti dengan mini lokakarya lintas sektor maupun lintas program dan rapat tinjauan manajemen yang mendapatkan output perbaikan pelayanan kesehatan yang akan kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Upaya yang kedua adalah pada area tata laksana. Kami melakukan implementasi SOP dengan alur yang jelas mulai pasien datang hingga pulang, bertujuan untuk memberikan akses pelayanan yang mudah dan cepat kepada para pelanggan. Untuk mendukung pelayanan kami didukung oleh e-office yang berbasis digital, diantaranya adalah SIPD, kemudian SIPP, e-link, sirup, antrian online untuk pelanggan BPJS, dan sistem informasi kepegawaian atau SIMPED. Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik, kami menuangkan semua umpan balik pengaduan di dalam papan umpan balik pengaduan dan ada aplikasi LPSE yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengakses semua perencanaan pembiayaan di Puskesmas Bubaan. Area yang ketiga adalah area penataan sistem manajemen SDM. Kami melakukan mutasi internal pegawai baik dari aspek pelayanan maupun program. Perjanjian kerja di awal tahun dan laporan kinerja di tengah maupun di akhir tahun kami lakukan. Hal ini untuk mendorong agar tercapai perbaikan kinerja bagi seluruh karyawan Puskesmas Bubaan. Absensi fingerprint untuk mendorong kedisiplinan bagi seluruh staf Puskesmas Bubaan, dan kami sebagai Kepala Puskesmas membuat peraturan internal, diantaranya adalah teguran yang kami tuangkan di dalam surat teguran, kemudian jam pelayanan maupun seragam staf Puskesmas Bubaan. Pada area penguatan akuntabilitas, kami memperkuat manajemen Puskesmas melalui penyusunan Renstra 5 tahunan, 1 tahunan, bahkan bulanan, serta kami menyusun rencana usulan kegiatan maupun rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan manajemen Puskesmas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016. Selanjutnya, evaluasi kinerja pegawai kami lakukan melalui e-presensi dan penilaian SKP setiap tahunnya, dan evaluasi pencapaian penilaian kinerja pegawai setiap bulan kami laksanakan. Mini lokakarya bulanan dan mini lokakarya lintas sektor adalah media komunikasi kami secara internal maupun bersama lintas sektor dalam upaya mendapatkan input perbaikan kinerja bagi Puskesmas Bubaan. Area kelima adalah area penguatan pengawasan. Melalui pernyataan bersama menolak gratifikasi. Penerapan SPIP dengan kebijakan mutu, kami menuangkan di dalam SK Kepala Puskesmas, Pedoman Mutu, dan SK Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien melakukan mitigasi risiko dan manajemen risiko, baik di area manajemen, area klinis, dan area upaya kesehatan masyarakat. Pengawasan kinerja pegawai terhadap jam pelayanan dan
kualitas pelayanan dibantu oleh Forum Peduli Kesehatan dalam penguatan pengawasannya. Penanganan pengaduan kami tindak lanjuti bersama Forum Peduli Kesehatan yang merupakan mitra puskesmas dalam menjembatani antara puskesmas dan masyarakat untuk memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan puskesmas. Sama apa? Siksa SD kali kehamilan ya? Terus yang diperiksa apa Mas? Ibu. SD katanya? SD kali tes lab. Terus tapi ningali tarifnya 80.000. Nggih Mbak, niki tarifnya sampai sesuai dengan perda yang ditentukan nggih. Jadi memang tarifnya untuk pemeriksaan ibu hamil sama. Nah, terus Mbak nggih. Hasil pengaduan masyarakat kami tuangkan di dalam janji perbaikan pelayanan yang kami deklarasikan bersama Forum Peduli Kesehatan kepada masyarakat. Area yang keenam adalah area peningkatan kualitas pelayanan publik. Area ini kami melakukan kegiatan dan pelayanan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah kami tetapkan di puskesmas. Survei kepuasan kami laksanakan di tiap unit layanan, kemudian perbaikan layanan berdasarkan aduan masyarakat selalu kami laksanakan secara kontinu. Kemudian dalam upaya peningkatan pelayanan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, saya sebagai Kepala Puskesmas selalu mendorong pada seluruh pemegang program agar membuat inovasi dalam upaya meningkatkan capaian kinerja mereka. Puskesmas Bubaan mempunyai beberapa inovasi dari masing-masing program dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi yang pertama adalah Intel HIV. Intel HIV terdiri dari beberapa elemen masyarakat yang bertugas mengidentifikasi kelompok berisiko terhadap timbulnya kasus HIV di wilayah. Selain itu, Intel HIV juga melakukan pendampingan kepada penderita HIV/AIDS baik dalam pendampingan minum obat maupun pemberdayaan dan upaya menghilangkan stigma bagi penderita HIV/AIDS. Inovasi yang kedua adalah hamil pinter. Dengan inovasi hamil pinter ini, kami mampu menekan angka kematian ibu maupun bayi pada angka 0 dan pada tahun 2019 89% ibu hamil telah mendapatkan ANC terpadu di Puskesmas Bubaan. Inovasi yang ketiga adalah Simple STPM. Ini adalah inovasi program penyihatan lingkungan berbasis pada pelaporan masyarakat terkait status sanitasi total berbasis masyarakat yang ada di masyarakat. Masyarakat memberikan informasi melalui SMS kepada pemegang program untuk mengetahui perkembangan program STPM di masing-masing wilayah. Inovasi yang keempat adalah 4G atau volume jiwaku baru. Inovasi ini lahir berdasarkan data jumlah penderita gangguan jiwa yang cukup besar di wilayah kami dan hanya beberapa penderita gangguan jiwa yang tertangani dengan baik di puskesmas. Penderita gangguan jiwa memerlukan dukungan psikologis maupun sosial, sehingga Forum Jiwaku Baru ini mengakomodir penderita gangguan jiwa yang sudah sembuh dan kami berdayakan melalui pendampingan secara psikososial. Ubermas Lingga adalah upaya bersama masyarakat dalam menyehatkan lingkungan dan keluarga, merupakan inovasi dari program penyehatan lingkungan. Ubermas Lingga mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas sarana sanitasi di masyarakat. Densus Sanitasi adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang berupaya untuk meningkatkan status sanitasi di wilayah kerja Puskesmas Bubaan. Inovasi selanjutnya adalah Pasar Jiwa atau Puskesmas Sadar Jiwa. Kami melakukan intervensi di hulu dengan melakukan deteksi dini terhadap gangguan jiwa ringan maupun sedang di masyarakat oleh kader maupun petugas kesehatan. Dengan inovasi ini, kami dapat menekan pertambahan jumlah gangguan jiwa berat di tahun 2020. Inovasi selanjutnya adalah Posyandu Sarung Bapak. Inovasi ini lahir di era adaptasi kebiasaan baru dalam upaya menindaklanjuti Posyandu Balita yang terhenti kegiatannya selama pandemi. Ibu-ibu membawa sarung bapak untuk melakukan penimbangan pada balitanya agar tidak terjadi pemakaian bersama sarung timbang bayi. Ini adalah wujud dari
upaya kami dalam memperbaiki pelayanan dan tetap melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di Puskesmas meskipun di era pandemi. Puskesmas Buban, sehat!